Saya sebagai orang yang tidak pernah keluar dari daerah lingkungan Chinatown, itu memang tahu sekali bahwa bagaimana tumbuh kembangnya kuliner-kuliner di Jakarta itu berasal dari Glodok Pancoran. Ada kuliner yang sudah sampai puluhan tahun, itu masih tetap terjaga dengan baik. Itu semuanya saya tahu. Saya tahu bagaimana mereka itu berjuangnya tuh dari mulai membukanya, usahanya seperti kayak apa. Pemiliknya langsung turun tangan. Jadi mereka tuh sangat-sangat bertanggung jawab sekali dengan apa yang mereka jual. Santung Kotie 68 ini awalnya itu berdiri tahun 68 dan juga nomor kiosnya itu juga 68. Makanya kenapa dikasih nomor 68. Jadi kalau boleh dibilang Engkong Sedo itu dulu memang dari China langsung ya, dari Santung. Kalau orang puas pasti kan dia akan menyampaikan atau sharing ke teman-temannya, oh yang di sini enak, yang di situ enak. Nah dari situlah semakin berkembang, makin dikenal seperti itu. Jadi kalau image-nya tuh ya, oh kalau makan kotie itu yang di Pancoran punya Encek Santung. Nah itu udah seperti itu. Kalau zaman now gitu ya, zaman now itu kan ada dunia digital, ada para influencer dan blogger-blogger kayak pernah kita diliput sama Kotirta, Tirtali gitu ya. Itu yang membuat jadi makin populer gitu, orang jadi semakin tahu dan penasaran kotie itu kayak apa sih, enaknya gimana sih. Nah, akhirnya mencoba dan dari situ ya semakin populer lah ya. Ada Kotirta, halo kok, apa kabar? Yo, wah saya benar duduk nih. Enjoy nih. Wah. Ya. Enjoy. Ini sih kalau boleh dibilang sih kotie masih tetap sama kayak dulu. Sama ya. Thank you kok, thank you. Saya masih ingat dulu masih jualan di depan ya. Betul dulu kan pakai tenda kita awalnya. Saya nggak pernah keluar dari daerah kota. Nah cari-cari makanannya di sini. Iya. Wah, dan ini salah satu tempat yang paling favorit bagi saya karena rasanya itu masih tidak pernah berbeda nih. Thank you kok. Nah jadi mengenai masalah bumbu rahasianya apa segala, ini masih benar-benar otentik dari Kungkung langsung. Dari Engkong turun ke Mami dan ya adik-adiknya terus. Dan memang Kungkung dari waktu dari China-nya sendiri udah dagang ini atau sebenarnya enggak sih kok. Jadi awalnya tuh dulu Kungkung tuh bukan usaha kotie awalnya. Dulu ada usaha lebih ke tekstil lah. Terus karena gitu ya? satu lain hal akhirnya alih profesi buka kotie, jualan sendiri dan ya makin lama makin berkembang. Terus juga kan kita mungkin ya kan kalau rasanya kayak tadi Kotirta bilang rasanya enak, cocok ya orang kalau cocok dan enak biasa kan suka nyebarin ya, kasih tahu oh yang ini enak, yang ini enak. Terus tambah lagi kan ada ya food blogger kayak Kotirta gini makin ngetop kita jadinya. Ini memang yang saya ini udah 3 generasi kan. 3 generasi dan kok. masih terjaga nih. Iya. Kita kenal memang kotie ini memang berasal semua dari Santung semua. Betul, ya? makanan khasnya Santung ini. Makanan khasnya Santung. Betul. Sama betul. ini juga memang jadi satu nih. Iya, selalu sekba. Kalau makan di sana. Betul. Kita kan kalau sekba itu jenisnya agak lain kalau sama sekba-sekba yang biasa. Ini kita bilangnya usyangru. Usyangru tuh jadi daging dengan 5 wangi gitu. Nah, itulah sekba kita. Dan dia kuahnya itu semacam kayak kuah kecap aja, agak manis-manis sedikit gitu. Yang ada kupingnya, ada lidah, ada tahu, ada telur, ada usus gitu. Enak kan? Wah, enak. Memang ini teman sejati nih kalau makan kotie, soknya sama ini deh. Jadi kalau saya lihat ya, para pemilik usaha di daerah pecinan itu selalu menutup diri. Mereka selalu mempertahankan mereka punya warisan. Dan masih banyak yang seperti kayak begitu. Jadi otomatis perlu sekali para dunia usaha, para pemilik usaha, terutama yang di daerah Glodok Pancoran, itu membuka diri. Jadi perlu sekali kalau saya katakan jangan hanya di dalam, tapi harus keluar. Jangan hanya menunggu bola, tapi harus menjemput bola.
Wenner mulai jadi bakery itu dari tahun 36. Jadi yang memulainya adalah nenek saya, namanya panggilannya Nyonya Gim, ya, nama aslinya Li Liang Mei. Ya. Kenapa Gim? Gim itu sebetulnya nama biskuit. Ya, zaman dulu, zaman Belanda. Ya. Nah, dia senang makan biskuit itu sampai orang panggil dia si Gim gitu. Jadi panggilannya Nyonya Gim. Dari pertama Wenner adalah bengkel kue, tapi sejak tahun 70 kita pun mulai menjual roti manis. Kita banyak membuat kue-kue tar, sehingga kalau setiap hari-hari raya banyak yang pesan kue untuk diberikan kepada teman-teman, keluarga. Jadi kalau sekarang memang modelnya parcel ya. Kalau dulu orang kalau mau kasih hadiah tuh kue. Jadi ketika saya memulai bermain di kuliner ini, karena saya doyan makan. Saya doyan makan, saya keliling-keliling, dan di situ saya bertemu dengan sekian banyak pedagang. Saya melihat memang banyak sekali karakter-karakter yang ada di pedagang. Jadi di situ saya memulai tertarik gitu. Oh, saya ini mau masuk lebih jauh di dunia kuliner. Kita di sebelum pandemi ini juga tidak ramai. Tetapi begitu ada pandemi, semua berubah. Semua orang juga berkata, bisnis berubah, kehidupan berubah. Kita pun mengalaminya. Itu bagus bagi bisnis kami, di mana mulai bermunculan juga YouTuber, ya, influencer yang memperkenalkan produk-produk atau makanan-makanan di Indonesia, termasuk di bakery kita. Karena Maison Wenner dianggap bakery yang kuno, yang lama, ya. Pas saya punya produk baru, ya waktu itu di tahun 2019, yaitu dengan roti sourdough. Kebetulan juga di masa itu orang baru mengenal dari internet tentang roti sourdough. Nah, para YouTuber ini rupanya seperti mendapat sebuah cerita baru. Rupanya berita ini ditanggapi masyarakat dengan baik. Ketika saya melihat mereka menutup diri, saya ingin mendobrak mereka dengan kekuatan mereka punya keuangan, manajemen mereka. Mereka bisa membuka di mana aja dengan banyak. Tapi kenapa? Di kita toh berjuangnya sendiri-sendiri. Saya tergerak hal itu. Nah, dari awal saya mengenal mereka tidak ada embel-embel uang di situ. Jadi hubungan saya dengan para pedagang itu bukan hanya sebagai penjual dan pembeli. Jadi akhirnya menjadi teman. Dan saya tetap dari awal tidak pernah mau menggurui mereka. Kita orang awam mau ngapain kita menggurui? Menggurui mereka yang sudah jago puluhan tahun. Tapi dengan pelan-pelan kita mengedukasi mereka. Kita lihat dunia luar. Kita sama-sama bersatu. Kita sama-sama menonjolkan kuliner kita sendiri.我们开的这家京城沙煲粥，我们采取用京城，是因为广东地区原来也叫做京城，但是呢，我们的英文名才叫甘盛。为什么叫甘盛？因为英文名这个是从那个广东话翻译过来的。这广东粥在印尼来讲，也是当初我们小的时候吃过这广东粥。后来这个广东的粥呢，在印尼已经失传了，基本上都没有人做了。那我们就开始以这个想法去开发这个广东粥在印尼市场。 Saya tahu bubur kamseng itu dari keluarga. Awalnya keluarga membawa makan ke sini. Jadi
dari muda itu udah tahu bubur kamseng itu di sini gitu loh, keterusan sampai sekarang gitu. Ya kalau saya sih tahu dari bubur kamseng dari temen-temen sih ya. Jadi katanya ini enak banget. Jadi ya gitu pas coba keterusan deh. Jadi kita ada waktunya setiap minggu nih. Pasti ada sekali kita ke kamseng gitu. 2003年，我们开始开这个京城沙煲粥，我一开20小时，20小时开完之后呢，才了解到这个雅加达确实一个大城市，晚上还有很多客人需要吃这种粥。从第3年开始，我们已经成长1天可以卖1000个粥。Habis itu gimana rasanya, Pak? Waduh, Mas yang kan? tadi yang saya bilang nggak berubah, Pak. Nggak berubah ya? Ah, dia cakep sekali. Produk kita itu ada kayak ini kan sayurannya memang dengan cara rebus ya. Iya. Jadi untuk demi kesehatan lah. Jadi kita agak banyak minyak dan gizinya masih terkandung. Jadi nggak dipakai temperatur tinggi ya. Terus ini ayam rebus, umumnya Jakarta juga ada lah ya. Tapi ini kan termasuk khas kamseng juga. Tapi Daging asap. ini daging bakar. Bakar ya? Ya ada bakar. Nah ini yang menarik nih, bakar. Pak. Apa nih, Pak? Nah ini telur caipo sebetulnya. Isinya lobak yang kering, yang rasanya teksturnya itu termasuk spesial juga dari kita. Cara masaknya ya, memang banyak yang pakai telur caipo. Tapi telur caipo kita itu caiponya manis, manis bedanya. Nah dari segi bubur halus ini baru kita kamseng berdiri, baru tahu ini produk ternyata diterima oleh masyarakat di Jakarta, termasuk orang tua. Anak muda lagi, termasuk lagi yang bawa anak-anak yang memang makan bubur. Oh iya, Baby, iya. masa. Jadi walaupun memang kalau kita kenal dari dulu kamseng ini 24 jam, tapi tetap untuk keluarga ya. Keluarga banyak kan. Konsumsi untuk keluarga Keluarga ya. utama. Nah gitu ya, jadi bisa diterima semua ya untuk kalangan dari tua sampai bayi pun bisa Oh iya. ini ya. Dari saya makan, saya berkenalan dengan mereka semuanya. Ada satu ide, bagaimana caranya bisa mengumpulkan mereka menjadi satu. Saya mulai dari tahun 2010 sampai 2017, itu perjuangannya untuk membangun suatu kepercayaan pada mereka. Saya kan membuat satu stiker yang namakan stiker Tirtali Approve atau piagam. Nah ketika saya membuat itu, ada yang menerima, ada yang menolak. Saya sampai berdoa di wihara, bukalah hati mereka sampai bisa menerima. 7 tahun perjuangan saya, dan itu sempat sekali saya sampai putus asa. Karena terus terang saja, 7 tahun saya berjuang itu, saya tidak punya penghasilan. Utang saya tuh bukan seleher lagi, udah seubun-ubun. Saya hampir aja saya jadi seorang penjahat. Pada waktu itu, karena saya sering ke wihara, saya sering berdoa, akhirnya saya ditemukan jalan ini. Dan memang mujizatnya itu, setelah itu saya mendapatkan satu berita yang sangat bagus dari Agung Sedayu. Jadi ketika pas waktu kita berhasil membuat festival kuliner, memang Agung Sedayu Group juga ada suatu rencana ingin mengumpulkan para legenda kuliner yang ada di Jakarta, terutama di daerah Chinatown. Nah ketika itu pihak Agung Sedayu Group ingin membuat satu kawasan yang dinamakan Pancoran itu. Dalam mengembangkan konsep Pancoran Peak, kami membutuhkan seorang partner yang memiliki konsep dan visi yang sama untuk mengembangkan warisan budaya kuliner Indonesia. Sosok seorang Tirtali adalah jawaban dari hal itu. Oleh karena itu, di Pancoran Peak Extension, kami juga bekerja sama dengan Tirtali untuk bisa menghadirkan visi lebih lanjut daripada konsep tersebut. Kayak sekarang nih yang terdekat kita rencana mau join juga dengan Peak Pancoran Extension. Ya, Pancoran Peak Extension. Iya, saya juga dengar kan di sana tuh cukup rame ya, cukup rame dan juga kawasannya enak, sampingnya ada laut. Jadi oke, kita mau join dan kebetulan kepilih juga kan untuk join ke Peak Pancoran Extension. Itu nggak gampang juga. Ya, saya senang sekali diajak bergabung ya.
kalau ada dari pihak PIK-nya itu saya mau berterima kasih. Saya rasa ada bagusnya juga kalau kita berada di sana. Dalam bidang bisnis memang di sana itu bagus ya. Dan Pancoran kedua saya lihat dari desainnya, dari misinya dia untuk mengumpulkan yang para legenda-legenda ini ya. Supaya mungkin anak-anak muda bisa tahu bahwa oh dulu Jakarta ada ini nih yang terkenal, dia nih yang mungkin roti ya kita, mungkin nanti ada es krim, mungkin ada ya yang lain-lainnya lah, bakmi atau segala gitu. Dari segi sosialnya kita menggali lagi ya kenangan-kenangan masa lalu ya. Jadi kalau boleh dikatakan nih selain Maison Weiner yang ada di Keramat 2 ini, nanti akan ada di Pancoran Peak Extension. Ini yang merupakan satu-satunya cabang daripada Maison Weiner yang ada di. Ya. Kita ada tambahkan dengan kafe. Oh gitu ya, akan lebih menarik ya, ada kafenya segala ya. Karena nanti saya juga mau adain makanan-makanan Belanda juga. Wah menarik sekali tuh. Ya, makanan di kafe Belanda gitu ya. Ada banyak sih. Nanti kalau mau tahu nanti dia datang aja. Terus memang begini Pak, kalau Bapak di sini tidak punya cabang, ada nggak keinginan untuk buka cabang lain Pak? Memang dari dulu kita ada rencana. Rencananya ya mungkin karena tamu juga sih minta, kenapa nggak dibuka di daerah saya? Jauh-jauh datang ke sini, parkir nggak ada. Oh gitu ya, karena sulit ya ke parkir ya? Selalu Pak, banyak udah muter-muter malah pergi aja. Oh gitu ya, kesulitan ya? Nah, terus gimana? karena habis itu kita lagi memang pada saat itu kita memang punya rencana, tapi kan belum nyambung ini tempatnya yang sesuai. Ya, memang udah ada sih, kemarin sudah saya lihat di mana, di PIK itu ya, Pancorannya. Oh, nanti ya Pancoran PIK ya Pak ya? Wah, rame itu, bagus ya, udah kayak Singapura itu ya. Itu memang kita udah nggak kalah sama Singapura lah kalau dibilang kondisinya itu ya. Betul. Nah, saya di sana, wah ternyata bagus, karena terutama bisa untuk turis, untuk mendukung kita punya pariwisata. Betul. Kalau datang ke Jakarta nggak ada makanan itu juga percuma dong. Betul. Jadi kita udah ambil tempat juga di sana. Cocok sekali nih Pak. Ya mudah-mudahan lah. Karena cocok sekali, karena kan kita tahu sendiri kan Pancoran Peak kan Chinese Town ya. Chinese Town. Jadi karena lokasinya juga mendukung daerah sana kan, tempatnya juga besar untuk parkir dan cocok sekali untuk bubur kamseng. Nah kemudian kan daerah baru ya, pastilah banyak orang yang termasuk Chinatown baru itu ya. Dan itu elit lagi levelnya. Ya, kita harapkan bubur kamseng lebih bisa memeriahkan Pancoran Peak nanti di sana. Ya, kita juga berharap begitu sih. Iya. Sambil makan Pak, sambil makan. Iya Pak. Itu pilihan yang tepat sih kalau misalnya bubur ini ada di Peak Pancoran nantinya ya, karena itu tempatnya udah asik banget buat nongkrong, semua itu ada. Jadi kalau misalnya kita bawa keluarga pun itu pasti lebih enak sih. Tapi untuk pemilihan tendennya ini bagaimana Pak? Bapak sendiri apakah dari pihak luar langsung tendennya itu pedagang langsung mengajukan diri, apa dari pilihan sendiri dari? Dari beberapa kita memang ada yang kita punya wishlist ya pastinya tentu saja. Terus kemudian kita juga kita berdiskusi dengan Kotirta dan dengan beberapa tim kita internal juga untuk bisa menentukan siapa aja sih yang sekiranya sesuai karakternya, profilnya, dari segi produknya, dari segi brandnya, dan juga dari animo masyarakat. Di sana kita lebih holistik lagi. Jadi kita membuka diri untuk bukan hanya makanan tapi juga kegiatan-kegiatan lainnya. Wah, ciamik banget ini yang pasti. Lokasinya kalau lokasi luasnya sendiri lebih besar apa sama? Lebih besar. Di sana 7.200 meter persegi. Di sini kita sekitar 5.500 meter persegi di Pancoran Peak. Yang di Pancoran Peak Extension kita 7.200. Jadi secara total kita punya lahan sekitar 12.000. Wow, cakep sekali. Pak, kalau boleh nggak kita tinjau ke sana, lihat-lihat ke sana? Siap, mari kita lihat ke sana. Kita lihat ke sana ya Pak. Mari, yuk. Kami di Agung Sedayu Group percaya bahwa warisan budaya kuliner Indonesia merupakan sebuah sumber kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia, baik di level personal maupun keluarga. Oleh karena itu, berangkat dari kesuksesan Pancoran Peak, kami menghadirkan konsep Pancoran Peak Extension yang memberikan lebih banyak pilihan dan varian untuk masyarakat Indonesia.